Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nenden Fauziah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang gelombang dan persamaan gelombang. Penyelesaian persamaan gelombang ini memberikan dasar pokok pemahaman sifat elektron dan molekul dan merupakan pusat penjelasan dari berbagai fenomena kimia. Karena semua sifat dinamik dari sebuah sistem yang mengandung fungsi gelombang ini diperoleh dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger. Adapun untuk menguasai materi ini, kita perlu memiliki pengetahuan dasar berupa penguasaan sifat fisika klasik yang dimasukkan dalam teori kuantum. Persamaan gelombang fisika klasik menggambarkan beberapa fenomena seperti pada gelombang yang terbentuk di lautan, kemudian penggunaan sinar ultrasonik atau gelombang akustik, dan getaran yang terbentuk atau yang terjadi pada bunyi yang dihasilkan oleh sebuah drum yang dipukul. Apa sebenarnya gelombang ini? Gelombang yang berjalan merupakan pemindahan energi pada medium. Kita lihat pada contoh penggunaan cambuk ketika kita goyangkan atau kita gerakkan cambuk tersebut, maka terjadi pembentukan gelombang yang merambat sepanjang tali atau sepanjang cambuk tersebut. Di sini, materi-materi dalam medium tidak ikut merambat. Salah satu gelombang yang penting adalah gelombang harmonik, di mana gelombang harmonik ini membentuk sinusoidal, yaitu berupa rambatan gelombang gabungan dari puncak dan lembah yang merambat ke arah sumbu X. Gelombang ini dikatakan mengalami osilasi lengkap jika terdiri dari satu puncak dan satu lembah seperti yang terlihat pada gambar. Jarak osilasi lengkap disebut sebagai panjang gelombang, di mana panjang gelombang ini dilambangkan dengan besaran lambda. Sedangkan waktu untuk melakukan osilasi lengkap disebut sebagai perioda. Dan tinggi puncak atau dalam lembah dari gelombang tersebut dikatakan sebagai amplitudo, di mana amplitudo ini diberi lambang dengan besaran A. Persamaan gelombang merupakan sebuah persamaan diferensial parsial linier tingkat kedua yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu gelombang. Jika kita memiliki gelombang seperti gambaran berikut, maka gelombang tersebut adalah merupakan suatu fungsi sinus. Sehingga persamaan untuk gelombang tersebut dapat dirumuskan sebagai Cx sama dengan A sin 2 Vx dibagi dengan lambda. A adalah amplitudo, X adalah jarak tempuh, dan lambda adalah panjang gelombang satu osilasi lengkap. Sini, ketika X bernilai 0, maka C akan bernilai 0. Fungsi ini merupakan suatu fungsi dari gelombang yang merupakan fungsi yang tidak tergantung pada waktu. Ketika terjadi satu osilasi lengkap di mana X dari 0 menjadi lambda, maka fungsi sinus akan berubah dari 0 menjadi 2V. Dan ketika berjalan seiring waktu, lalu setelah waktu T, maka jarak tempuh akan berubah menjadi CT, di mana C ini adalah cepat rambat gelombang. Sehingga nanti persamaan gelombang akan berubah menjadi si aksen X kali XT sama dengan A sin 2V lambda dikali dengan X dikurangi CT, di mana fungsi gelombang yang ini merupakan fungsi gelombang yang tergantung pada waktu. Untuk fungsi gelombang yang digambarkan sebagai berikut, jika dalam satuan waktu tertentu terbentuk beberapa gelombang, maka jumlah gelombang persatuan waktu ini dinyatakan sebagai frekuensi. Dalam gelombang harmonik, frekuensi dinyatakan sebagai C per lambda, di mana C adalah cepat rambat gelombang dan lambda adalah panjang gelombang. Sehingga fungsinya dapat dinyatakan sebagai C X, T sama dengan A sin 2V per lambda X dikurangi CT. Nah, jika ada fungsi gelombang yang lain, kita misalkan Y aksen dengan fungsi A sin 2V per lambda X min CT plus E, di mana E ini adalah faktor fase si aksen terhadap si, maka ketika E-nya sama dengan V atau 3pi, maka ini akan membentuk gelombang yang bergeser ke arah kiri dari si, seperti yang tampak pada gambar. Jadi, yang si-nya adalah yang merah, yang si aksennya adalah yang birunya. Terlihat dia ada pergeseran, dan pergeserannya itu sebesar lambda per 2 atau 3 lambda per 2. Kalau misalkan E-nya V, berarti gesernya lambda per 2, kalau 3V gesernya 3 lambda per 2. Dan ini dikatakan sebagai gelombang yang tidak sepase. Tapi jika E-nya adalah 2V atau 4V, maka nanti tetap bergeser ke arah kiri, tetapi besar pergeserannya sekitar lambda dan 2 lambda.
Jadi kalau 2V E-nya bergeser lambda, kalau 4V bergeser 2 lambda. Maka gelombang yang terbentuk akan terlihat seperti yang ini, seolah-olah bertumpuk antara yang biru yang baru dengan yang merah yang sebelumnya, dan ini dikatakan sebagai gelombang yang sepase. Ketika kita mengikatkan sebuah tali ke dinding, kemudian kita menggerakkan tali tersebut sehingga terbentuk gelombang, maka akan terbentuk gelombang rambatan balik dengan bentuk gelombang yang serupa tetapi dia berlawanan arah, di mana nanti fungsi gelombang totalnya dinyatakan sebagai si utama ditambah dengan si yang pantulannya atau gelombang baliknya. Maka kalau kita lihat di sini, karena amplitudo yang utama sama amplitudo yang pantul itu sama, lalu cepat rambat yang utama dengan cepat rambat yang pantulnya juga sama, maka persamaannya menjadi si sama dengan A sin 2pi lambda dikali X min CT ditambah A sin 2pi per lambda X plus CT. Maka kalau misalkan kita gunakan persamaan dari rumus sinus kosinus, maka nanti fungsi gelombang totalnya menjadi 2A sin 2Vx per lambda cos 2VCT per lambda. Seperti yang sudah saya sebutkan dari awal, bahwa semua sifat dinamik dari sebuah sistem mengandung fungsi gelombang yang diperoleh dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger. Jadi persamaan Schrödinger ini merupakan persamaan matematika yang menjelaskan perubahan tiap waktu dari suatu sistem, sehingga si persamaan Schrödinger ini membuat efek kuantum seperti misalnya dualisme gelombang dan partikel menjadi signifikan. Jadi kalau kita lihat di sini, pergerakan gelombang yang terjadi ini kemudian dibuat menjadi model, di mana pada persamaan Schrödinger tipe persamaan yang digunakan adalah persamaan diferensial. Kemudian si persamaan ini menghasilkan suatu fungsi gelombang psi dari suatu benda yang menunjukkan kuantitas yang diperlukan dalam mekanika kuantum. Dalam mekanika kuantum, fungsi gelombang psi itu sama dengan variabel gelombang y dalam gerak gelombang yang biasa. Maka di sini nanti psi dalam arah x ini dinyatakan dalam fungsi psi sama dengan a kali e min i dibagi h bar kali e kali waktu dikurangi p dikali x, di mana a-nya adalah amplitudo, e-nya energi, t-nya waktu, x-nya jarak, p-nya momentum, dan i adalah bilangan imajiner atau akar minus 1. Kalau fungsi ini kemudian dibuat turunan pertamanya, maka nanti akan kita peroleh turunan pertamanya adalah min i kali p dibagi h bar ae min i dibagi h bar kali e kali t dikurangi dengan tx. Karena si a e min i h bar e t min px ini itu sama dengan si, maka kita boleh menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Kemudian kalau kita buat turunan yang kedua dari si, maka kita akan beroleh sebagai berikut, di mana kembali juga disederhanakan menjadi do kuadrat si dibagi dx kuadrat sama dengan i kuadrat dikali p dibagi h bar kuadrat kali si. Nah, kita lihat di sini ada i kuadrat. Karena i itu adalah akar min 1, maka i kuadratnya adalah minus 1, maka persamaan di atas berubah menjadi do kuadrat si dibagi dx kuadrat sama dengan min p kuadrat dibagi h bar kuadrat dikali dengan si-nya. Fungsi gelombang yang dinyatakan dalam persamaan si sama dengan a kali e pangkat min i dibagi h bar kali e t dikurangi px. Jika diturunkan terhadap waktu, maka kita akan memperolehnya sebagai do si dibagi do t sama dengan min i kali e dibagi h bar dikali a kali e pangkat min i dibagi h bar kali e t min px. Karena a kali e pangkat min i dibagi h bar e t min px itu adalah si, maka persamaan dirubah menjadi do si dibagi do t sama dengan min i kali e dibagi h bar dikali si. Si atau fungsi gelombang ini jika dikalikan dengan e, maka kita akan memperoleh bentuk e kali si sama dengan p kuadrat dibagi 2m kali si tambah v kali si. Hal ini bisa dilakukan karena e di sini adalah energi total, yang merupakan jumlah dari energi kinetik ditambah energi potensial, di mana energi kinetiknya adalah p kuadrat dibagi 2m, sehingga e total itu adalah p kuadrat dibagi 2m plus v. Kemudian dari informasi turunan terhadap waktu do si per do t sama dengan min e i kali e dibagi h bar kali si, yang kemudian kita susun ulang menjadi e kali si sama dengan min h bar dibagi i kali do si per do t,
di mana E kali C ini digunakan untuk menggantikan E kali C pada persamaan sebelumnya, sehingga berubah menjadi min H bar dibagi I dikali 2C per 2T sama dengan P kuadrat dibagi 2M kali C tambah V kali C. Kemudian dari informasi bahwa 2 kuadrat C dibagi 2X kuadrat sama dengan min P kuadrat dibagi H bar kuadrat dikali C, yang kemudian kita susun ulang sebagai P kuadrat kali C sama dengan min H bar kuadrat kali 2 kuadrat C per 2X kuadrat. Kemudian persamaan ini dipakai untuk menggantikan P kuadrat C pada persamaan sebelumnya, sehingga berubah menjadi min H bar dibagi I do C per do T sama dengan min H bar kuadrat bagi 2M do kuadrat C dibagi 2X kuadrat plus VC. Persamaan Schrödinger yang diperoleh dari fungsi gelombang partikel yang bergerak bebas didasarkan pada postulat bahwa persamaan Schrödinger berlaku untuk berbagai situasi fisik dan dapat dibandingkan dengan hasil eksperimen. Di sini, persamaan Schrödinger yang tergantung waktu dalam satu dimensi dinyatakan sebagai berikut, sedangkan dalam 3 dimensi dinyatakan sebagai berikut. Terlihat bahwa untuk satu dimensi hanya diperhitungkan variabel X, sedangkan untuk 3 dimensi ada dimensi X, Y, dan Z, di mana energi potensial V merupakan fungsi dari X, Y, Z, dan waktu atau T. Pada beberapa keadaan, energi potensial yang dimiliki oleh sebuah partikel ini tidak tergantung pada waktu secara eksplisit, sehingga gaya dan energi potensial yang bekerja pada partikel juga tidak tergantung pada waktu dan hanya berubah terhadap kedudukan atau posisinya. Maka di sini fungsi gelombang C sama dengan A E dipangkatkan dengan min I dibagi H bar ET min PX yang merupakan fungsi gelombang yang tergantung pada waktu. Jika kita susun ulang sebagai C sama dengan A kali E dipangkatkan min I kali E dibagi H bar kali T, lalu E dipangkatkan IP dibagi H bar kali X, jadi dipecah, kita coba pecah, atau kita hasilkan pemecahannya sebagai C sama dengan A kali E pangkat IP dibagi H bar dikali X, dan satunya lagi sebagai E pangkat min IE dibagi H bar dikali T. Maka yang warna merahnya ini adalah suatu fungsi gelombang yang baru, yang kemudian kita peroleh bahwa fungsi gelombang yang tergantung waktu itu merupakan hasil kali dari fungsi gelombang yang baru ini dikalikan dengan variabel E pangkat min I kali E dibagi H bar dikali T yang merupakan variabel waktunya. Nah, C yang baru yang berwarna merah ini merupakan fungsi gelombang bebas waktu, jadi dia tidak tergantung waktu. Atau kita rumuskan bahwa fungsi gelombang bebas waktu sebagai A kali E pangkat I kali P dibagi H bar kali X. Maka persamaan Schrödinger tidak tergantung waktunya bisa kita nyatakan sebagai 2 kuadrat C dibagi 2X kuadrat dikurang 2M dibagi H bar dikali E dikurangi V kali C itu sama dengan 0. Kita pelajari lebih lanjut tentang persamaan Schrödinger yang bebas waktu atau tidak tergantung waktu ini, dan kita kaitkan dengan keberadaan energi pada persamaan tersebut. Karena energi yang digunakan adalah energi total, yaitu E sama dengan K plus V, yaitu jumlah dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Dan karena energi kinetiknya adalah sama dengan P kuadrat dibagi 2M, maka energi totalnya dinyatakan dalam bentuk persamaan E sama dengan P kuadrat dibagi 2M plus V. Dan jika persamaan ini kemudian kita kalikan dengan suatu fungsi gelombang C, maka kita akan peroleh bahwa E kali C sama dengan P kuadrat dibagi 2M plus V dikali C. Dan ini merupakan persamaan Schrödinger yang tidak tergantung waktu. Dan jika kita ingin menuliskan dalam bentuk 3 dimensi, maka kita akan peroleh bentuk seperti ini. Dan karena kita mengetahui adanya hubungan P kuadrat dengan min H bar kuadrat kali do kuadrat dibagi do X kuadrat, seperti halnya yang terdapat pada persamaan Schrödinger yang tergantung waktu, maka persamaan bisa kita ubah menjadi seperti ini. Dan karena H bar ini sama dengan H dibagi 2V, maka H bar kuadrat sama dengan H kuadrat dibagi 4V kuadrat, maka persamaan bisa kita ubah menjadi seperti ini. Di situ terlihat bagian persamaan yang diberi tanda merah dan tanda kurung. Di situ itu merupakan operator Hamiltonian yang bisa digantikan dengan lambang H yang dikasih topi seperti ini. Maka persamaan dari persamaan Schrödinger yang tidak tergantung waktu ini bisa dinyatakan dalam bentuk sederhana seperti ini. Sedangkan untuk satu dimensinya, maka dinyatakan dalam bentuk sederhana sebagai E kali C sama dengan H dikali Hamiltonian dikali dengan C.
Secara ringkas, persamaan Schrödinger dinyatakan sebagai H dikali C sama dengan E dikali C, di mana C ini adalah fungsi gelombang, lalu H ini adalah operator Hamiltonian, di mana operator Hamiltonian sebenarnya bisa dilambangkan sebagai H yang diberi topi, H biasa, ataupun H yang topinya terbalik. Tetapi yang jelas, operator Hamiltonian ini merupakan operator yang sesuai dengan energi total dari sistem tersebut, di mana operator Hamiltonian ini dapat mengambil bentuk yang berbeda dan dapat juga disederhanakan. Sedangkan E ini adalah energi total yang merupakan jumlah energi kinetik tambah energi potensial, atau E sama dengan K plus P. Demikian uraian tentang persamaan gelombang dan persamaan Schrödinger. Dan berikut adalah daftar referensi yang dipergunakan sebagai sumber belajar pada materi gelombang dan persamaan gelombang. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika Anda berkenan, please like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.